Oke, ya. Jadi saya masuk dulu di server seperti ini. Tolong diperhatikan. Di situ sudah ada IP address. Kita masuk di desktop dulu. Ina dan yang lain bantu saya untuk mengisi IP address-nya. IP address-nya berapa di sini yang kita isikan? Baca yang ada di keterangan. 192. Berapa harfiah? 168. Oke, 168 titik 0. titik 0 titik 1. titik 1 titik 1 saja. 30. Oke, titik 130. Setelah itu ya, setelah itu subnet max-nya kita menggunakan kelas full ya. Jadi 255.255.255.0. Terus gateway-nya berapa? 192.168.0 0. titik 0 titik 1. Oke. Terus DNS servernya 192.168.0.130 ya. Jadi IP address dengan DNS server itu pada server boleh sama, boleh juga berbeda ya. Oke, sampai di sini sudah selesai untuk server desktop. Sekarang kita masuk pada menu service. Tapi masih pada peralatan ataupun komputer servernya. Kita masuk di service. Tolong diperhatikan dengan baik. Nanti saya tunjuk satu untuk konfigurasi, akan kesusahan kalau Anda tidak perhatikan. Di service di sini kita akan mengkonfigurasi HTTP, DHCP, dan DNS-nya. Ya, kenapa? Karena HTTP nanti untuk tampilan websitenya, ya, untuk tampilan websitenya. Terus DHCP difungsikan untuk memberikan IP address kepada klien. Dan yang terakhir DNS untuk mengubah dari IP address menjadi sebuah domain. Paham sampai di sini? Halo? Tidak, Pak. Lepas dulu itu bantalmu sudah. Bagaimana mau paham tidak diperhatikan? Oke, jadi di service di sini kita akan mengkonfigurasi HTTP untuk tampilan website. Tadi saya perlihatkan tampilan website tidak? Iya, Pak. Ya, jadi di sini kita atur nanti. Terus DHCP sama dengan tugasnya minggu lalu. Apa fungsinya DHCP di sini? Untuk membagi apa? Membagi IP. Membagi IP. Terus DNS tadi, waktu saya akses website, pakai domain tidak? Iya, Pak. Pakai domain. Pakai domain, Jadi Pak. di menu ini kita nanti konfigurasi. Oke, kita DHCP dulu sebagai yang berfungsi membagikan IP sebentar. Oke, service kita on-kan. Di sini apa? Ina 192. 192.168.0. Titik 1. Titik 0 titik 1. Ya, sesuai dengan gateway-nya. Arnianti berapa DNS-nya? Arnianti 192. Oh, kayaknya mau tugas banyak ini. Tidak. Ya, 192. 192, 168. Ya. 0 titik 130. 130 ya, tolong diperhatikan ya. Terus start IP address di sini kita mulai dari 2. Kenapa 2? Karena 01 ini sudah digunakan nanti digunakan oleh access point. 0.2 berarti komputer nanti atau PC akan mendapatkan IP mulai dari 0.2. Jangan lupa kita save ya. Jadi kita save seperti ini. Ini sudah selesai. Sekarang kita masuk pada HTTP. Ya, HTTP di sini kalau Anda pernah mengedit ataupun membuat tampilan website lewat HTML, maka Anda bisa mengembangkan tampilannya di sini ya. Ya. Di sini untuk ukuran fontnya kita perbesar saja sedikit. Terus di sini warna dari tulisannya kita ubah jadi green.
Ya, terus di sini kita masukkan selamat datang di website mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Ya, jadi sebenarnya Anda bisa memasukkan gambar, bisa memasukkan tampilan yang lebih banyak lagi. Silakan Anda berkreasi sendiri. Ya, karena waktunya singkat di sini, saya hanya perlihatkan ini ya. Setelah itu, ini kita save ya. Kita save, lalu tekan yes. Kalau sudah seperti itu, sekarang kita atur DNS-nya. Ini kita on-kan dulu, baru kita masukkan name. Misalkan www.teknikinfo.ac.id. Terus IP address DNS berapa tadi? 192.168.0.130. Sekarang kita add ya, kita save seperti ini. Ya. Jadi kalau sudah kita save seperti ini berarti ini sudah tersimpan. Jadi mengakses website bisa lewat IP, bisa lewat domain. Paham maksudnya di sini? Iya, Pak. Oke, bagus. Ya, jangan seperti tadi, tidak paham, mengecewakan itu. Oke, di sini sudah selesai. Sekarang kita request IP. Kenapa kita bisa merequest IP? Karena kita sudah atur di server. Ya, kita coba di ruang dosen 1. Ya, ini. Desktop, IP configuration, DHCP. Dapat tidak? Dapat, Pak. Dapat IP address 0.2. Saya coba tanya Putri. Kenapa 0.2 di situ, Putri? Putri, kenapa 0.2 yang didapat tadi? Coba bicara Putri. Dikasih on dulu mikrofonnya. Karena itu Pak, 0.1 sudah dipakai sama Access point. Terus 0.2, kenapa bisa 0.2 langsung? Di mana saya isikan tadi 0.2? karena dia start di 0.2 Pak. Bagus. Ya, berarti Putri memperhatikan ya. Bagus. Awas Kiku tanya tidak diketahui lagi. Oke, berarti Putri sudah tahu. Sekarang kita masuk ke ruang dosen kedua. Ya. Desktop, IP configuration, DHCP. Terus ini juga desktop, IP configuration, DHCP. Lama, tidak dapat. Coba Sidan, kenapa ini tidak dapat Sidan? Nomor 3 kenapa tidak dapat? Belum IP. tarik kabelnya, Pak. Bagus. Belum ada kabelnya. Jadi ini juga salah satu yang harus diperhatikan. Oke, kita ulangi lagi. Statik DHCP. Ulangi lagi. Baru mengidentifikasi kabel tadi. Kalau belum dapat, kita bisa mempercepat lewat time di sini ya. Ini masih orange, belum hijau. Kita percepat di sini, baru masuk lagi. IP configuration, DHCP, sudah dapat. Sudah dapat ya? Ya, jangan sering-sering begadang sih, dan itu matamu itu kayak profesor. Sekarang PC keempat atau ruang dosen keempat, desktop, IP configuration, DHCP. Iya. Banyak sebenarnya yang bisa dilakukan di sini ya. Kita juga bisa membuat email masing-masing PC. Jadi kirim-kirim email lewat PC itu bisa di sini. Nanti kalau ada waktu kita demokan juga. Oke, sampai sini sudah selesai untuk ini, sudah bisa berkomunikasi.
Dari sini juga otomatis sudah bisa. Yang belum yang mana? Ini. Terhubung apa ini? Terhubung wireless. Ya, terhubung wireless. Caranya kita tambahkan dulu di sini satu kabel. Ya. Satu kabel sudah ditambahkan. Kalau kita mau terhubung wireless, laptop kita mau terhubung dengan wireless, apa yang biasa kita lakukan di laptop kita? Hubungkan dulu. Berarti kita klik seperti ini ya. Ya, baru mencari wireless yang mau kita gunakan untuk terhubung. Iya tidak? Iya, Pak. Ya, jadi kenapa Anda melihat tampilan seperti ini? Ya, karena ada perangkat yang namanya access point yang menyebarkan. Nah, ini adalah wireless router. Ya, wireless ini adalah access point yang bisa kita gunakan untuk membuat juga jaringan wireless. Nah, tentu dengan konfigurasi yang harus kita lakukan. Tolong diperhatikan, saya akan konfigurasi wirelessnya. Nah, ini kita masuk seperti ini. Terus GUI. Nah, di sini ini IP-nya tidak usah kita ubah karena 0.1 belum ada yang gunakan. Nah, sekarang kita masukkan DNS-nya dulu di sini 192.168.0.130. Ya. Kita save. Di sini kita mau setting wireless ya, masuk ke wireless. Ya. Di sini coba nama wirelessnya kelas A2 A3. Nah, begini saja. Setelah itu kita save. Sudah di-save, masuk ke security. Kalau Anda punya hotspot di HP atau di rumah wireless, ada security-nya tidak? Ada. Ya, ada, kadang juga tidak ada bagi yang kaya ya, yang baik sekali. Ya, kita kasih saja di sini supaya orang yang tidak berhak mengakses tidak bisa mengakses hotspot kita atau wireless kita. Kita save setting lagi. Kita coba kembali melihat wireless-nya. Oke, sudah tersave. Ini bisa kita tutup. Ya. Sekarang ini sudah kita konfigurasi, maka kita bisa mencoba PC 6 ataupun ruang dosen ke-6 terhubung dengan wireless. Kita klik seperti ini, tolong diperhatikan, matanya dibuka baik-baik. Ya. Di sini kita masuk di PC CAL ya, di PC CAL. Ya. Otomatis untuk dapat mendeteksi jaringan wireless pada PC, maka kita harus mengubah port RJ45 ini atau port LAN ini diubah menjadi pendeteksi wireless. Ya, misalkan ini kan belum kita ubah, masih port LAN. Kalau kita buka ini belum bisa karena belum ada device pendeteksi wireless pada PC-nya. Nah, sekarang kita masuk di PC CAL, kita off-kan ini, baru kita bongkar. Kita lepas seperti ini, lalu kita tarik masuk, ya. Baru kita on-kan kembali, ya. Kita on-kan kembali. Setelah di-on-kan, masuk ke desktop. Ya, di desktop kita buka ini untuk pendeteksi wireless. Bisa dilihat tidak? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa. Sekarang kita klik connect, baru kita refresh. Ada kelas yang ada wireless yang kita bikin tadi tidak? Iya, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada. Ya, sama dengan ini. Sama dengan ini, ada beberapa. Jadi, semua wireless yang ada di sekitar itu pasti terdeteksi. Ya, berarti ini yang kita gunakan ya. Ini yang kita gunakan. Ya, perhatikan di sini kalau sudah diklik, maka kita klik connect seperti ini. Apa yang dia minta? Password. Password. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perhatikan perubahannya ketika saya klik connect di sini. Connect. Connect tidak? Connect, Pak. Oke, connect. Jadi ini connect lewat jaringan nirkabel ataupun lewat jaringan gelombang radio, ya, gelombang radio. Kalau sebenarnya ini kan tidak kelihatan yang menghubungkan, ya tak? Wireless, ada yang melihat jaringan wireless kalau pasang jaringan wireless dengan laptopnya, lihat hubungannya? Tidak toh? Tidak, Pak. Ya, tidak. Ini sama dengan hati, Ina. Dia tidak ada hubungan secara fisik kita lihat, tapi
Ya ada hubungannya ya seperti itu Arni ya. Arni juga senyum ini. Ya. Oke. Jadi kalau sudah ada yang terhubung seperti ini, kita bisa mengakses akses point lewat klien yang sudah terpasang. Misalkan seperti ini, kita masuk di sini, lalu masuk di web browser, ya. Misalkan ada yang mau saya ubah di sini. Nah, kita tinggal masuk tembak IP default dari access point 192.168.0.1. Kita masukkan admin. Terus di sini juga admin. Lalu oke. Sama tidak yang tampil? Sama, Pak. Sama ya. Jadi kita juga bisa mengakses lewat klien yang sudah terhubung. Pada umumnya di lapangan, di aslinya itu kita memang mengakses lewat komputer klien ya. Oke, sekarang ini juga tolong saya dibantu apa yang harus saya ubah di sini? Di off-kan dulu. Open dulu. Oke, port LAN Hotline. ditarik keluar baru pasang ini. Setelah itu masuk desktop. PC wireless saya percepat saja supaya tidak terbuang waktunya. Refresh. Ini kita kasih connect 1 2 3 4 5 6 7 8. Connect. Pasti connect. Iya, seperti ini berarti dari sini mengirim ke sini harusnya sudah bisa. Dari sini mengirim ke sini sudah bisa. Oke. Salah satu keunggulan layanan terpadu juga bisa menggunakan printer secara bersama-sama. Kita tambahkan printer satu di sini. Lalu kita tarik satu kabel. Masuk ke sini. Ya, ini sudah ada printer. Printer harus bisa diakses oleh semua ruang dosen. Ya. Di sini di komputer di ruang dosen 4 ini ada printer. Ini menandakan bahwa ini ruangan pimpinan. Ini dosen biasa jadi tidak ada printernya. Oke. Sekarang kita coba mengakses dari ruang 6 ini mau print ke sini. Belum bisa, kenapa? Karena belum ada alamat IP-nya. Nah, caranya seperti tadi, kita masuk di device-nya, terus masuk di config, fast ethernet, DHCP. Pastikan dapat IP, kalau sudah dapat, otomatis dia sudah bisa print. Bisa dilihat ya? Iya, Pak. Oke, sekarang kita mencoba menguji. Tadi kita akan menguji web servernya. Kita coba masuk dari ini saja. Jadi sembarang semua PC harusnya bisa mengakses. Apa itu? Ya, untuk mengakses web server apa IP-nya? Coba. 168 0 130. Matikan dulu itu. Siapa itu yang kesembunyi terus? Mancing-mancing aja nih. Siapa yang bunyi tuh? Oke, terus kita klik go. Bahri. Siapa itu? Bisa dilihat ya. Selamat datang di website mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Ini kita bisa tambahkan foto ya, terserah Anda. Anda berkreasi sendiri. Saya sudah kasih dasarnya. Terus itu kan lewat IP. Coba lewat domain web server. Apa tadi domain yang kita buat? www. Teknik info. Dot apa? .ac, Pak. .ac.id. Belum Oke, sama ya. Jadi kalau di Google kan domain. Google.com itu domain. Terus IP address Google itu 8.8.8.8 ya. 4 kali 8 atau 8.8.4.4 itu domain IP address dari Google. Tapi karena agak susah kalau kita mengingat IP angka, maka diubahlah menjadi sebuah domain. Fiturnya ada di DNS untuk mengubah ya.
Aman ya? Ini gampang ya kita buat. Insya Allah. Ya, nanti saya akan kirimkan filenya ini. Tolong Anda konfigurasi sampai berhasil. Sama dengan yang saya perlihatkan tadi. Oh ya, siap. Supaya lebih mudah. Supaya lebih mudah di YouTube juga sudah ada konfigurasinya. Bahkan konfigurasi banyak PC. Jadi Anda bisa melihat di situ. Terus kalau Anda buka YouTube-nya dan ada tulisan berwarna merah, kalau tidak salah tulisannya subscribe, ya itu diklik saja, tidak bayar kok. Promosi, Pak. Ya, nanti juga ini kan saya rekam proses perkuliahan hari ini, nanti saya upload juga di situ supaya Anda masuk di YouTube ya. Ya, ini juga nanti saya kirim video perkuliahannya, jadi gampang Anda buka-buka. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum habis waktunya. Saya mau OTW kampus ini. Nanti kalau misalkan kita luring, ketua tingkat harus cepat ambil proyektor ya, karena susah. Mau menjelaskan kalau banyak topologinya di sini, mau digambar satu persatu, aduh, selesai saja. Iya, Pak. Kalau tidak ada proyektor, mana mi panas lagi kampusmu? Kampus tadi. Oke, kalau begitu saya kira cukup untuk berarti saya harus potong videonya sebentar, itu panas kampusnya sebelum saya upload ini. Ya baik, saya kira cukup hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Yo.